Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Idopi, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam. Nah, di sini kami akan memaparkan materi tentang kedudukan filsafat ilmu sebagai landasan ilmu untuk pengembangan teori manajemen pendidikan Islam. Langsung saja, pemaparan pertama akan dipaparkan oleh teman saya, Depi Liswani. Langsung saja saya sebagai pemateri pertama dalam pembahasan kali ini, yaitu yang berjudul Kedudukan Filsafat Ilmu sebagai Landasan Ilmu untuk Pengembangan Teori Manajemen Pendidikan Islam. Baik, langsung saja di sini yang pertama ada filsafat ilmu, merupakan salah satu studi filsafat yang mengkaji tentang hakikat terdalam dari ilmu pengetahuan. Maksud dari teori ini adalah yaitu filsafat itu merupakan instrumen, sumber atau alat untuk mendapatkan sebuah ilmu. Dalam hal ini filsafat dijadikan sebagai tolak ukur atau validasi kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan tersebut, yang dimana kita tahu bahwa filsafat itu adalah mencari tahu sampai ke dalam-dalamnya, mencari tahu sampai ke akar-akarnya. Ketika kita tidak mencari tahu sampai sedalam-dalamnya, kita tidak akan pernah tahu kebenaran dari suatu ilmu tersebut. Maka dari itu ketika kita akan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, perlunya kita mencari kebenaran suatu ilmu tersebut, yang dimana itu akan menjadi validasi kebenaran, salah atau benarnya ilmu tersebut. Maka dari itu hal ini disebutlah filsafat atau pengujian secara ilmiah. Dalam konteks pengembangan pendidikan, istilah manajemen pendidikan digunakan. Ia merupakan seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Dalam hal ini keterkaitannya dengan pengembangan manajemen pendidikan Islam dengan filsafat ilmu tentu sangat ada keterkaitannya, karena seorang pemimpin dalam suatu lembaga tentu membutuhkan suatu ilmu untuk ia merencanakan, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, serta yang berada di dalam ruang lingkup pendidikan tersebut dibutuhkannya sebuah ilmu untuk dikembangkan, direalisasikan, untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Jadi, dalam pengembangan manajemen pendidikan Islam dengan filsafat ilmu tentu ada keterkaitannya, karena dalam sebuah lembaga pendidikan pastinya ada seorang pemimpin, yang dimana salah satu syarat seorang pemimpin itu adalah berintelektual, berpengetahuan. Jadi, ketika ia mengelola lembaganya dengan tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan, maka tidak akan berjalan dengan semestinya karena belum tervalidasi kebenaran dari pengelolaannya tersebut. Maka dari itu, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita perlu menguasai ilmu pengetahuannya terlebih dahulu agar kita mudah melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga pendidikan. Baik, selanjutnya di sini ada dua pengertian filsafat ilmu menurut para ahli. Yang pertama yaitu adalah menurut Peter Chaus. Beliau mengatakan bahwa filsafat ilmu itu berdasarkan konteks pengalaman manusia. Maksud di sini adalah orang itu akan disebut berfilsafat ketika ia sudah berpengalaman sebelumnya, ketika ia sudah pernah berada di ruang lingkup hal tersebut. Jadi disebut berfilsafat ketika ia sudah berpengalaman. Di sini yang kedua ada menurut Stephen R. Tolmin. Beliau mengatakan disiplin, pengarahan, dan prosedur. Kata kunci ini yang dimaksud adalah yaitu suatu disiplin yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penelitian ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu ada ruang lingkup dari filsafat ilmu. Nah, ketika kita membicarakan tentang filsafat tidak akan berjauh-jauhan dengan ruang lingkup yang seperti ini, yaitu yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Nah, dalam hal ini dalam ruang lingkup tersebut yaitu ada ontologi, yaitu tentang bagaimana objek menelaah ilmu pendidikan. Epistemologi yaitu bagaimana cara memperolehnya, dan aksiologi adalah bagaimana pemanfaatannya, bagaimana hubungan antara etika dengan ilmu, dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembahasan yang kami bahas pada kali ini yaitu yang berhubungan dengan ruang lingkup filsafat ilmu, berhubungan dengan aksiologi yaitu hubungan etika dan ilmu. Kami menemukan permasalahan yang kami teliti di salah satu daerah, yaitu ternyata terjadinya kerenggangan antara guru dan murid dan rasa kesopanan yang semakin terkikis seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman.
Dalam hal ini terjadi permasalahan antara kesopanan murid kepada guru yang semakin berkurang, bahkan rasa takut kepada guru pun sekarang sudah tidak ada. Maka dari itu kita harus mencari tahu mengapa terjadi seperti ini. Tugas pendidik yaitu terus memberitahu, harus terus bersabar, harus terus memberikan bimbingan, harus terus memberikan nasihat, harus terus menjadi suri tauladan untuk peserta didik sampai peserta didik paham bahwa kesopanan itu sangat berarti, bahwa kesopanan itu sangat penting di dalam kehidupan ini. Pengembangan filsafat dalam manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki umat Islam seperti lembaga pendidikan atau lainnya untuk digunakan secara efektif dan efisien, produktif untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sedangkan menurut Muzamil Komar adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang relevan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang efektif dan efisien. Selain itu, Allah memiliki kekuatan untuk mengatur segala sesuatu di alam semesta termasuk perputaran waktu siang dan malam. Nah, dari definisi tersebut ada beberapa konsekuensi yang saling terkait dalam membentuk sistem manajemen pendidikan Islam. Yang pertama ada proses pengelolaan manajemen pendidikan Islam yang memerlukan penerapan nilai-nilai Islam dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Yang kedua ada terhadap lembaga pendidikan Islam yang menunjukkan bahwa objek manajemen ini dimaksudkan untuk mengenangani lembaga pendidikan Islam dalam semua aspeknya. Dengan demikian, manajemen ini dapat menawarkan pendekatan untuk mengelola pesantren, madrasah, perguruan tinggi, dan organisasi lainnya dengan baik. Nah, mengenai yang berhubungan dengan materi terkait yang kami dapat dari hasil wawancara langsung dengan Kepala Sekolah SMK yang berada di Kampung Duku Ilir, Galuga, beliau menyampaikan bahwa dalam ruang lingkup pendidikan harus benar-benar sejalan dan selaras. Manajemen atau filsafat ilmu memang harus diterapkan di sekolah, dan permasalahan filsafat ilmu dalam manajemen ini adalah finansial yang termanage kurang baik sehingga dampaknya guru-guru telat mendapatkan uang gaji atau honor, sehingga etos semangat kerja seorang guru itu perlahan menghilang atau terkikis. Dengan hal seperti itu, karena memang betul adanya profesional dan menjadi orang profesional itu berbeda, di mana profesional itu memang menekuni pekerjaannya sesuai apa yang ia kerjakan, sedangkan berbeda dengan menjadi profesional. Orang itu akan menjadi orang profesional apabila kebutuhannya terpenuhi, sehingga hal ini berdampak pada manajemen pengelolaan yang kurang baik. Dalam hal itu, tentu terjadi adanya permasalahan dalam bidang pengelolaannya, yaitu manajemen pembiayaannya yang belum terstruktur rapi, yang pada dasarnya bahwa filsafat ini membahas tentang suatu kegiatan menelaah dan manajemen itu sendiri membahas tentang pengelolaan dan pengaturan, yang hal ini dapat disimpulkan bahwa lembaga tersebut belum menelaah apa yang akan terjadi ketika manajemen pembiayaannya belum terstruktur dengan baik. Selanjutnya di sini ada pentingnya filsafat ilmu dalam manajemen pendidikan Islam. Nah, filsafat ilmu adalah pemikiran efektif terhadap persoalan-persoalan mengenai sifat dasar landasan-landasan ilmu yang mencakup konsep-konsep, pangkal, anggapan-anggapan dasar, asas-asas, permulaan, struktur-struktur teoritis, dan ukuran kebenaran ilmu. Nah, adapun pendapat seseorang yang kami wawancarai, beliau berpendapat akan pentingnya filsafat ilmu dalam manajemen pendidikan. Filsafat harus digunakan karena diperlukan dalam manajemen pendidikan. Nah, filsafat ilmu itu adalah cara manusia
atau pendidik menjalankan aktivitas menjadi seorang guru ataupun profesionalnya, kemampuannya, etos kerjanya, ataupun rasa cinta dan kasih sayangnya terhadap muridnya. Nah, itu semua menjadi barometer seorang pendidik dalam mendidik seorang muridnya. Itu semua perlu dan memang wajib tentunya. Ketika mengetahui akar dari sebuah permasalahan, seorang guru akan berpikir untuk meningkatkan kualitas kerjanya dan hal-hal lainnya. Nah, dalam konteks ini jelas bahwa filsafat ilmu dalam manajemen pendidikan Islam sangat dibutuhkan untuk mencari semua akar permasalahan yang dihadapi oleh organisasi atau lembaga pendidikan, sehingga bisa menemukan solusi atas apa yang terjadi dalam lembaga pendidikan tersebut. Nah, demikian pemaparan materi tentang filsafat ilmu manajemen pendidikan Islam dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.